Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan telah memberi kami kesempatan untuk sekali lagi mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus menggerakkan hati kami masing-masing, memenuhi kami dengan hikmat dan kuasa dari Tuhan, supaya kami bisa mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam melalui firman Tuhan dan meladani Yesus Kristus di dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi oke, semua dengar jelas ya. Tolong di mute. Lalu kalau nanti ada ketidakjelasan atau volume terganggu, tolong kasih tahu saya. Hari ini kita akan membahas bersama-sama mengenal Tuhan Yesus melalui melalui status atau misi Tuhan Yesus sebagai imam besar gitu ya. Jadi kita akan membaca kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ke 4. Saya akan bacakan kepada saudara kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai 4. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan Allah yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Lalu berikutnya saya akan membacakan Ibrani 2 ayat 10 sampai 11. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Kristus yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Sebab Ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan, mereka semua berasal dari satu. Itulah sebabnya Ia tidak malu menyebut mereka sebagai saudara. Lalu yang terakhir, pasal 2 ayat yang ke-17. Itulah sebabnya maka dalam segala sesuatu Ia, yaitu Yesus, harus disamakan dengan saudara-saudaranya, supaya Ia menjadi imam besar yang menaruh belas kasihan dan yang setia kepada Allah untuk mendamaikan dosa seluruh bangsa. Ya, jadi ini kita hari ini akan membahas bagaimana mengenal Kristus dan meneladani Kristus melalui apa? Melalui tugas Kristus atau status Kristus sebagai imam besar. Ya. Nah, ini akan saya mulai dengan identitas kita sebagai orang Kristen. Jadi seringkali kita menjadi orang Kristen, apa yang kita pikirkan begitu ya. Jadi yang kita pikirkan seringkali sebagai orang Kristen itu adalah orang yang sering ke gereja mungkin. Atau sebagai orang Kristen adalah orang yang sering ikut PA begitu ya. Atau orang Kristen adalah orang yang rajin berdoa. Jadi apa yang sebetulnya kita mengerti dengan perkataan menjadi orang Kristen begitu. Nah, kalau kita lihat apa yang kita mengerti tadi, ya, orang yang suka berdoa, orang yang rajin bergereja, orang yang rajin ikut PA, nah ini semua tidak salah, begitu ya. Ini semua tidak salah. Tetapi sebetulnya yang paling tepat adalah kita menjadi orang Kristen, ya. Kita menjadi orang Kristen itu tujuannya atau definisinya itu adalah orang yang disatukan dengan Tuhan Yesus, begitu, ya. Orang yang bersatu dengan Tuhan Yesus. Orang yang menjadi satu dengan Tuhan Yesus, sehingga apa yang kita lakukan itu motivasinya ya. Motivasinya itu bukan cuman saya bisa berbuat apa buat Tuhan atau saya bisa berbuat apa dengan sesama, tetapi bagaimana Tuhan Yesus bisa bekerja lewat saya begitu. Sehingga orang lain itu bisa melihat kemuliaan Tuhan Yesus sendiri lewat hidup saya. Jadi saya mengenal diri saya itu melalui Tuhan Yesus. Nah, jadi itu definisi sebagai orang Kristen. Orang Kristen itu adalah orang yang berada di dalam Kristus. Dan artinya orang yang berada dalam Kristus itu pokoknya apa yang saya lakukan, semuanya itu untuk Tuhan dan semuanya dari Tuhan. Nah, definisi orang Kristen itu orang yang bersatu dengan Tuhan Yesus. Hidupku bukannya aku lagi, kata Paulus, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Sehingga motivasi kita adalah bagaimana Tuhan bekerja lewat saya. Bagaimana orang melihat Tuhan Yesus lewat saya, begitu. Nah, oleh karena itu ya, apa yang dikatakan Alkitab tentang Tuhan Yesus
ya, status dari Tuhan Yesus, bahkan jabatan dari Tuhan Yesus itu juga menjadi status dan jabatan orang Kristen. Tuhan Yesus disebut sebagai Kristus yang diurapi. Nah, orang Kristen, kita disebut sebagai orang Kristen. Nah, Kristen itu artinya sebetulnya Kristus kecil artinya, ya. Orang yang diurapi juga. Yesus disebut sebagai anak Allah. Kita disebut juga sebagai anak Allah. Yesus adalah raja. Kita juga raja yang memerintah bersama dengan Dia. Dan Yesus disebut sebagai imam besar. Dan kita walaupun bukan besar ya, tapi kita juga imam. Imamat yang rajani. Jadi apa yang menjadi jabatan Yesus, apa yang menjadi nama Yesus, itu juga menjadi jabatan kita. Status kita. Nah, salah satu statusnya itu apa? Menjadi imam. Nah, bagaimana kita meneladani Tuhan Yesus menjadi seorang imam. Nah, imam di dalam yang mengikuti jejak sang imam besar. Begitu, Tuhan Yesus adalah imam besar kita. Nah, untuk mengerti hal ini, saya mencoba membagikan kepada saudara renungan ini di dalam 3 tahap. Ya. Tahap yang pertama adalah mengenal hadiah atau berkat yang terbesar, gitu ya. Dan tahap yang kedua adalah bagaimana kita menikmati hadiah tersebut. Ya. Bagaimana kita menikmati hadiah tersebut. Ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita sendiri membagikan hadiah itu ke orang lain. Jadi untuk mengenal Kristus sebagai imam besar ya, ada 3 tahap, yaitu mengenal hadiah kita ya, hadiah yang terbesar. Dan yang kedua bagaimana menikmati hadiah tersebut. Dan yang ketiga bagaimana kita bisa membagikan hadiah itu kepada orang lain, begitu. Nah, hadiah yang terbesar itu apa? Kalau kita menjadi orang Kristen, berkat apa yang paling besar? Berkat apa yang kita terima yang paling besar? Kalau kita menjadi orang Kristen. Nah, ini penting sekali. Jadi kita mesti mempelajari bahwa kita menjadi orang Kristen itu kita dipanggil untuk mendapatkan berkat, mendapatkan hadiah yang terbesar, berkat dari Tuhan. Nah, berkat yang terbesar buat orang Kristen ya, ada orang yang bilang berkat yang paling besar itu masuk surga. Nah, ada orang yang bilang berkat paling besar, hadiah yang paling besar itu diampuni dosanya. Ya, ada orang yang bilang berkat paling besar itu dijadikan kudus. Ya, ada orang bilang berkat yang paling besar itu nanti mendapatkan kebangkitan tubuh. Nah, ini semua nggak salah begitu ya, tetapi sebetulnya kurang tepat sepenuhnya begitu. Jadi belum 100% tepat ya. Ya betul, orang Kristen mendapatkan hidup kekal, diampuni dosa, disucikan, mendapatkan kebangkitan tubuh, itu semua betul. Tetapi sebetulnya berkat yang paling besar itu ya Tuhan sendiri. Ya, Tuhan memberikan dirinya buat kita. Karena Tuhan memberikan dirinya buat kita, ya kita bisa menikmati hidup kekal, kebangkitan tubuh, pengampunan dosa, kesucian, dan berkat yang lain. Semua berkat itu ada buat kita karena ada Tuhan. Ya sama seperti anak kita. Anak kita menikmati banyak hal. Ya, anak-anak kita menikmati banyak berkat. Mereka menikmati kendaraan yang kita sediakan, makanan yang kita beli. Mereka menikmati sekolah yang kita bayar. Tapi semua berkat-berkat dari anak-anak itu tergantung dari apa? Orang tua mau memberikan dirinya kepada anaknya, begitu ya. Jadi Tuhan itu merupakan berkat yang paling besar. Nah, Tuhan itu merupakan berkat yang paling besar. Nah, berkat Tuhan, hadiah yang paling besar itu adalah Tuhan sendiri. Dan Alkitab menunjukkan kepada kita bahwa Tuhan sebagai hadiah yang paling besar, Tuhan itu indah, gitu. Tuhan itu indah ya. Tuhan itu penuh kemuliaan. Nah, Alkitab seringkali menggunakan kata kemuliaan. Nah, tadi kita baca di dalam Ibrani pasal 1, ia adalah cahaya dari kemuliaan Bapa, kemuliaan Allah. Nah, apa artinya kalau Tuhan itu mulia? Artinya Tuhan itu indah. Ya. Tuhan itu cantik. Ya, cantik mungkin kurang cocok ya ngomong gitu ya. Pokoknya indah lah pokoknya. Luar biasa, memukau begitu. Tuhan itu indah, Tuhan itu memukau. Jadi dalam bahasa Mandarin ya, dalam bahasa Mandarin soal cantik itu ada 2 kata ya. Kata yang pertama itu meili. Meili itu berarti apa? Cantik ya, cantik biasa begitu ya, cantik. Tapi ada kata yang lainnya itu namanya tuomu. Nah, tuomu itu berarti cantiknya itu luar biasa gitu. Cantiknya itu sampai setengah mati gitu ya. Cantiknya itu memukau gitu. Tuomu itu artinya memukau ya. Jadi memukau itu artinya apa? Membuat orang itu sampai terpesona. Membuat orang itu sampai lupa diri. Nah, saya tidak tahu ya, cantik yang memukau yang membuat orang sampai lupa diri itu cantik yang bagaimana ya. Ya, orang yang paling cantik itu orang yang paling bagaimana ya, itu kita nggak jelas itu bagaimana. Nah, dulu di Tiongkok ceritanya ada satu orang yang paling cantik ya. Paling cantik itu namanya Xi Shi.
Ya, Xi Shi ini orang yang paling cantik di dalam sejarah Tiongkok karena katanya. Cantiknya itu sampai bagaimana? Cantiknya itu sampai waktu dia sakit perut merengut aja itu cantik luar biasa katanya. Jadi waktu orang lihat dia merengut itu udah sampai jatuh cinta kepada dia gitu ya. Ya, jadi orang kalau merengut kan jelek ya. Ini merengut aja memukau begitu. Cantiknya itu setengah mati gitu ya. Jadi dalam keadaan yang bagi orang lain jelek aja, orang bilang dia cantik begitu. Nah, kalau kita merengut, orang mungkin takut lihat kita ya. Tapi ini orang yang dalam keadaan merenggut aja cantik. Nah, ini luar biasa sekali membuat kita itu merasa terpukau begitu. Ya, terpukau. Dan cantik itu artinya apa ya? Cantik melihat sesuatu yang indah itu menular. Menular itu artinya bukan gini. Bukan berarti kalau orang lihat cantik jadi cantik gitu ya. Bukan seperti itu. Menular itu artinya kalau kita lihat sesuatu yang indah, itu hati kita jadi enak gitu. Ya. Kita melihat waktu dalam keadaan stres, kita pergi lihat pemandangan yang indah, itu hatinya kan jadi enak. Ya. Kalau kita lihat sesuatu yang bagus, lukisan yang indah, mendengar musik yang indah, membaca sesuatu yang indah, itu keindahan itu menular. Artinya keindahan itu membuat hati itu menjadi apa? Menjadi tenang, menjadi punya sukacita. Gitu. Nah, jadi keindahan itu seperti itu, memukau dan membuat hati kita itu merasa terpikat, merasa sukacita. Nah, itu. Jadi kalau ada sesuatu yang cantik tapi hati kita biasa-biasa saja, itu berarti kurang cantik. Kalau ada sesuatu yang bagus tapi hati kita tenang, tapi hati kita tidak berubah, ya itu berarti bagusnya masih kurang. Nah, Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan itu dilukiskan sebagai penuh kemuliaan. Berarti Tuhan itu lebih cantik dari yang paling cantik, begitu ya. Tuhan itu lebih indah dari yang terindah di dunia ini. Oleh karena Tuhan itu keindahannya itu begitu besar, ya. Karena keindahan Tuhan itu begitu besar, maka kita yang melihat Tuhan, kita itu juga merasa bersukacita. Kita merasa dirubah gitu. Kita dipenuhi, ya. Dipenuhi oleh keindahan itu sendiri. Hati kita itu menjadi indah, ya. Menjadi tenang kalau melihat Tuhan. Jadi sekali lagi Tuhan itu adalah berkat yang paling besar. Dan berkat yang paling besar adalah berkat yang indah sekali. Indahnya sampai bagaimana? Sampai membuat kita terpesona, terpukau. Sampai hati kita itu menjadi ditransformasikan, menjadi dirubah. Tetapi ini masih agak abstrak ya. Tuhan itu indah. Nah, kita kan tidak bisa lihat Tuhan, betul nggak? Ya, Tuhan itu indah, tapi kita tidak bisa lihat Tuhan. Ya, Tuhan itu tidak kelihatan, tidak kelihatan. Nah, oleh karena Tuhan tidak kelihatan, Tuhan berusaha mengenalkan dirinya kepada kita, memperlihatkan dirinya kepada kita dengan berbagai cara. Nah, oleh karena itu di dalam kitab Ibrani pasal yang pertama dikatakan apa? Allah telah mewahyukan dirinya melalui berbagai cara kepada nenek moyang kita. Ya. Allah mewahyukan dirinya melalui nabi-nabi, melalui raja, melalui kitab-kitab. Allah mewahyukan dirinya dengan berbagai cara. Tetapi di zaman akhir ini, kata kitab Ibrani, Allah mewahyukan dirinya melalui anaknya. Nah, berarti ini menunjukkan apa? Kita tidak bisa kenal Tuhan. Tuhan itu terlalu abstrak. Lalu Tuhan mencoba memperkenalkan dirinya itu melalui berbagai cara. Melalui perjanjian lama. Mungkin juga melalui wahyu umum, melalui pemandangan di luar, melalui macam-macam hal, melalui nabi-nabi, melalui kitab-kitab di perjanjian lama. Semua itu memperkenalkan kita keindahan Allah, tapi keindahan itu cuma sepotong-sepotong gitu ya. Cuma satu sisi yang lain, bukan keindahan yang menyeluruh. Sampai keindahan itu yang menyeluruh itu diperkenalkan lewat siapa? Lewat anaknya, lewat Kristus. Dia adalah sinar kemuliaan Allah. Jadi dia itu yang paling indah sekali. Jadi Allah memperkenalkan diri dengan berbagai cara, ya. Lalu terakhir dia memperkenalkan diri lewat anaknya. Nah, kalau baca ayat ini ingat orang-orang yang suka fotonya itu kurang lebih agak sedikit memancing gitu ya, memukau. Memukaunya dengan cara apa? Jadi ada orang tertentu itu ya, kalau misalnya foto itu ya, fotonya itu dipakai teknik gitu ya. Maksudnya itu foto mau dilihat itu apa? Oh, kirinya dulu gitu ya. Kemudian apa? Kanannya dulu begitu ya.
Kadang-kadang lihat belakangnya dulu, jadi bikin orang itu penasaran, ini mukamu gimana ya. Ya, lihat kanan, oh kok kelihatannya cantik ya. Lihat kiri, wah kirinya ya cakep juga ya. Lihat belakang, waduh bagus rambutnya ya. Kemudian ya, lihat dari mana, wah saya kepingin lihat mukamu gitu. Jadi Allah memperkenalkan diri dengan berbagai cara. Jadi sepertinya Tuhan Allah itu kayak seperti malu-malu atau bagaimana gitu ya. Lihat kirinya, lihat kanannya ya. Ngeliatin kita sisi sana sisi sini, membuat orang itu penasaran. Nah, tapi di zaman akhir ini, di waktu yang menentukan, Tuhan memperlihatkan dirinya melalui anaknya. Jadi melalui Kristus, kita bisa melihat Tuhan. Jadi Kristus itu indah, penuh kemuliaan. Melalui Kristus kita bisa melihat kecantikan, keindahan Tuhan itu sendiri. Nah, itu melalui Kristus. Nah, begitu. Nah, sehingga melalui Kristus itu kita juga melihat Kristus itu hati kita menjadi bersukacita. Ya, begitu. Jadi ini keindahan di dalam diri Tuhan Yesus. Tapi kalau kita lihat di Alkitab ya, kita lihat di Alkitab, hidupnya Tuhan Yesus ini ya kelihatannya nggak indah-indah banget gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Alkitab ini, apalagi di dalam kitab Yesaya disebutkan bahkan rupanya pun tidak semarak gitu ya. Tidak mempesona kelihatannya seperti itu. Jadi di dalam hidup Tuhan Yesus ini kok kelihatannya banyak hal-hal yang tidak indah begitu. Ya. Katanya dia adalah cahaya kemuliaan Allah. Tetapi kalau cahaya kemuliaan Allah, kenapa dia disalib di dalam kegelapan? Katanya dia adalah yang menciptakan segala sesuatu, yang menopang segala sesuatu. Tapi kenapa dia ditangkap orang lalu dihukum mati? Ya. Katanya dia adalah dia adalah memiliki nama yang lebih tinggi dari malaikat. Tapi sekarang dia jadi lebih rendah dari malaikat dan dihina. Loh, ini katanya Allah itu begitu indah, Allah itu begitu mulia. Tetapi kenapa waktu mewahyukan dirinya di dalam Kristus, yang kita lihat itu juga banyak-banyak itu sesuatu yang suatu hidup yang dipermalukan, hidup yang menderita, hidup yang gelap. Loh, kenapa seperti itu? Begitu. Ya. Nah, ini merupakan sesuatu hal yang luar biasa sekali. Jadi tekniknya sekarang atau rahasianya sekarang itu bagaimana kita bisa mengenal kemuliaan Allah, mengenal sinar kemuliaan Allah melalui atau di tempat-tempat yang kelihatannya kok tidak ada kemuliaan Allah gitu. Nah, ini adalah fungsi dari iman. Iman itu bisa melihat kemuliaan Allah di tempat yang kelihatannya gelap. Iman itu bisa melihat keindahan di tempat yang kelihatannya buruk. Iman itu bisa menemukan Tuhan di tempat-tempat yang kelihatannya nggak ada Tuhan. Nah, itu rahasia daripada apa? Daripada iman. Jadi iman itu menembus, nggak lihat permukaan, tapi lihat inti. Ya, lihat intinya. Ya. Jadi kadang-kadang kan ada orang bilang gitu, orang-orang ini ya, mukanya sih cantik ya, tapi hatinya kok busuk ya. Ada orang kan ngomong seperti itu ya. Jadi permukaan itu kadang-kadang menipu. Ya, ada orang mukanya jelek, tapi hatinya luar biasa. Ya, nanti saya percaya nanti di hari kebangkitan ya, orang-orang cantik yang hatinya busuk itu mungkin mukanya jadi jelek. Terus orang yang hatinya cantik tapi mukanya kurang cantik nanti cantik luar biasa nanti. Di waktu hari penghakiman nanti diperlihatkan Tuhan seperti itu. Jadi kita mesti melihat ke dalam. Nah, luar biasa sekali waktu di dalam kitab Yohanes disebutkan apa? Bahwa anak manusia dimuliakan di mana? Justru dimuliakan lewat kayu salib. Justru kuasa Tuhan, hikmat Tuhan diperlihatkan melalui apa? Melalui kayu salib. Jadi Tuhan itu selalu bekerja lewat apa? Lewat cara yang berlawanan. Ya. Ini bedanya Tuhan dengan manusia. Manusia ingin menemukan Tuhan dalam kesuksesan, tapi Tuhan mewahyukan dirinya dalam kegagalan. Manusia ingin menemukan Tuhan dalam hidup yang bahagia, tapi Tuhan memberikan hidup lewat kematian. Manusia ingin hidup semua lancar tanpa hambatan, tapi Tuhan justru memperkenalkan dirinya lewat penderitaan. Nah, kenapa kok pakai cara seperti ini? Kenapa Tuhan memakai cara seperti ini, mewahyukan dirinya dengan cara yang aneh? Yesus yang katanya mulia, Yesus yang katanya paling cantik itu, ya, yang paling luar biasa, yang penuh dengan keindahan, kenapa mewahyukan dirinya sebagai orang yang disalib? Ya, kenapa seperti itu? Kenapa? Ya, pertanyaannya kenapa? Apakah karena Tuhan itu suka bikin kejutan?
ya. Ataukah karena Tuhan itu suka sesuatu yang membuat kita itu kecewa begitu. Ya, memang jelas bahwa cara berpikir Tuhan itu berbeda dengan cara berpikir manusia. Tetapi yang lebih dalam adalah apa? Tuhan menunjukkan keindahannya justru lewat sesuatu yang kelihatannya jelek. Ya, Tuhan menunjukkan kemuliaan justru lewat sesuatu yang kelihatannya memalukan, karena Tuhan mau memberitahukan kepada kita, di dunia ini yang paling indah apa? Yang paling indah itu adalah kasih. Dan kasih, perwujudan kasih yang paling indah, ya, perwujudan kasih yang paling indah itu justru di dalam apa? Kemuliaan kasih itu justru di dalam penderitaan. Ya. Jadi di dunia ini apa sih yang lebih indah daripada kasih? Tidak ada. Ya. Orang secantik apapun, kalau dirinya egois, ya, tidak ada kasih sayang, maka orang ini bagi kita jelek sebetulnya. Tapi yang lucunya, ironisnya apa? Kasih, keindahan kasih itu justru bersinar di dalam kegelapan. Justru bersinar di tengah-tengah penderitaan. Nah, begitu. Nah, dulu di Tiongkok, ya, di Tiongkok. Ini banyak cerita di Tiongkok itu memang bisa buat ilustrasi, begitu ya. Di Tiongkok itu zaman dinasti Ming, itu ada raja, kaisar namanya Chu Yuanzhang. Ya, Kaisar Chu Yuanzhang itu ya, kaisar pertama dinasti Ming. Dulu ini sebelum jadi kaisar, ini luar biasa sekali. Ini seorang pengemis sebetulnya yang bisa jadi kaisar. Ini luar biasa. Jadi dulu dia menjadi seorang pengemis, jadi menjadi orang yang sangat tidak dipandang orang lain. Ya. Lalu suatu saat dia dipenjara. Dipenjara istrinya, ya, Ma Hou, ya, istrinya itu mau bawakan makanan buat dia. Bawakan makanan buat dia, bikin bakpao gitu ya, bikin bakpao. Tapi bakpaonya itu dia nggak kepingin suaminya itu makan waktu bakpaonya dingin. Jadi bakpaonya itu panas-panas, dia langsung bawa ke penjara supaya tetap panas. Bakpaonya diselipin di dadanya. Diselipin di dadanya. Jadi begitu sampai ke penjara, itu dada sudah merah-merah itu. Dadanya itu sudah luka karena kena bakpaonya itu. Itu dia sampai waktu jadi kaisar pun kalau dengar cerita, dia cerita itu masih nangis gitu, ya. Ya, kasih itu terlihat melalui keindahan. Nah, lalu ada satu kaisar lagi. Ini menarik ya, cerita menarik ini ya. Ini keturunannya Zhu Yuanzhang ya. Ya dia, apa namanya? Tianshun Huangdi. Jadi kaisar juga dari dinasti Ming. Jadi satu waktu kaisar ini ditangkap waktu perang melawan Mongol ya, dia ditangkap. Wah, luar biasa. Tiongkok jadi gempar. Satu kaisar disandera. Nah, ditangkap. Lalu selama 1 tahun itu dia diperlakukan dengan perlakuan yang lebih buruk dari rakyat jelata. Jadi selama 1 tahun itu dia tidak jadi kaisar lagi, ya, jadi orang biasa. Ya. Jadi dia menderita. Dalam keadaan menderita itu ada satu orang yang tetap setia menemani dia, yang tetap setia menemani dia, tetap setia merawat dia, bersama-sama bercanda ria di tengah kesusahan. Satu waktu orang ini, ya, temannya kaisar ini, kaisar yang sekarang sudah jadi rakyat jelata ini, temannya ini sakit. Sakitnya luar biasa, sakit flu kelihatannya ya. Lalu panas dingin, lalu keadaannya jadi padat, kemudian keringat dingin, lalu menjadi dingin sekali sampai gemetaran, lalu pingsan begitu. Nah, kaisar ini orang yang badannya agak gemuk gitu ya. Lalu dia lihat, waduh, ini kalau kedinginan terus lama-lama mati ini. Tapi nggak ada selimut. Bagaimana? Wah, dia jadi selimut hidup. Jadi dia peluk orang ini erat-erat selama berjam-jam. Sambil bilang, kamu jangan mati. Sampai orang ini keringatan. Nah, lalu kaisar ini nggak lama akhirnya jadi kaisar lagi, begitu ya. Tetapi di tengah hidupnya ini adalah episode yang kelihatannya paling mulia. Justru kemuliaan itu dilihat melalui apa? Melalui kasih. Kenapa kemuliaan Tuhan Yesus diperlihatkan melalui kayu salib? Kenapa keindahan Tuhan Yesus diperlihatkan melalui penderitaan? Karena di sini kita melihat Tuhan Yesus mau menyatukan diri dengan manusia. Ya. Jadi kasih itu indah karena kasih itu isinya apa? Apa arti kasih? Menyatukan diri, menjadi senasib sepenanggungan. Nah, ini kasih. Nah, seperti istri kaisar itu dan istri-istri yang lain, termasuk ibu-ibu ini semua ya. Nah, hidup Anda itu penuh keindahan. Kenapa? Karena sebagai istri itu kita semua ya menanggung, hidup senasib sepenanggungan dengan suami. Demikian juga dengan suami.
Di dalam penderitaan tidak mau meninggalkan suami atau tidak mau meninggalkan istri. Hidup senasib sepenanggungan. Ini ada keindahan. Bersatu. Kaisar tadi hidupnya indah, ada keindahan di dalam episode itu. Kenapa? Karena dia mau menjadi senasib, menyatukan diri dengan apa? Dengan temannya itu. Begitu. Nah, ini keindahan Tuhan Yesus. Keindahan Tuhan Yesus. Jadi keindahan Tuhan Yesus itu apa? Keindahan Tuhan Yesus itu waktu dia di kayu salib. Waktu dia di kayu salib, dia menyatukan diri dengan kita. Dia menanggung hukuman manusia. Menanggung hukuman manusia. Jadi waktu Tuhan di kayu salib, waktu Yesus Kristus disalib di atas kayu salib, itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus mengaku di hadapan Bapa dosa-dosa manusia. Itu adalah waktu di mana Tuhan Yesus berseru kepada Bapa di dalam hatinya bahwa Bapa itu adalah Allah yang adil. Dan Tuhan Yesus merasakan sendiri betapa gelapnya hati manusia, betapa besarnya dosa-dosa manusia, betapa layaknya manusia itu dihukum. Nah, kasih Tuhan Yesus justru kelihatan di situ. Dia mau menjadi senasib dengan kita. Dan dia mau mengaku di hadapan Bapa dosa-dosa kita. Ini seperti kemauan Tuhan Yesus untuk dibaptis. Yohanes Pembaptis bilang, loh, kamu jangan dibaptis. Karena dibaptis itu tanda orang yang mau mengaku dosa. Tapi Tuhan Yesus yang tidak berdosa mau dibaptis karena dia mewakili kita semua. Nah, ini yang diwujudkan di dalam kayu salib. Dan ini kita bisa lihat keindahan kasih. Ya. Jadi Allah itu indah karena Allah mewujudkan dirinya dalam Yesus. Dan Allah yang mewujudkan dalam dirinya dalam Yesus itu indah karena Allah dalam Yesus itu menunjukkan kasihnya yang besar buat kita semua. Nah, ya, mau senasib. Nah, dulu dalam sejarah gereja, ya ada satu orang namanya Agustinus. Ya, Agustinus, Bapak Gereja. Ini Agustinus ini bisa dibilang adalah orang yang berpengaruh dalam gereja Kristen setelah Paulus mungkin. Ya, jadi pengaruhnya besar sekali. Tapi mudanya itu nakalnya setengah mati. Ya. Terus papanya Agustinus ini juga bukan papa yang baik ya. Jadi papanya itu kalau ke pelacur mesti ajak anaknya. Waduh, gila. Nah, Agustinus ini sebelum umur 21 sudah mencetak prestasi yang besar. Apa? Punya anak haram. Ya. Tapi ibu dari Agustinus namanya Monica. Ya, Monica. Itu dia sedih sekali. Dia adalah orang Kristen yang baik. Dia sedih sekali dia di hadapan Tuhan mencucurkan air mata, mengaku dosa anaknya, minta pengampunan Tuhan buat anaknya. Ya, ini kita sebagai orang tua bisa merasakan ya. Kalau anak nakal, itu orang tua seringkali lebih susah dari anak. Hati orang tua itu lebih sakit dari anak. Kalau anak meninggalkan Tuhan, kalau anak tidak suka Tuhan, atau kalau anak berbuat tidak baik, siapa yang susah? Anaknya atau orang tuanya? Anaknya mungkin malah tidak terlalu susah begitu. Setelah anaknya sadar pun ya biasa-biasa minta maaf. Tapi orang tua yang menanggung. Jadi bisa dibilang Monica selama 30 tahun, 20 tahun lebih, dia berdoa terus tiap hari buat Agustinus. Itu kurang lebih dia sudah menanggung hukuman dari anaknya. Nah, begitu. Nah, ini yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Jadi Monica di hadapan Tuhan mewakili Agustinus. Ya. Tuhan Yesus di hadapan Allah Bapa mewakili kita. Nah, ini keindahan kasih, mewakili kita. Jangan anakku yang dihukum. Kalau mau menghukum, hukum aku aja. Ya. Ya, kita sebagai orang tua sering bilang seperti itu. Anakku kalau sakit, aduh nggak tega, mending aku yang sakit Tuhan, jangan anakku. Nah, ini keindahan kasih orang tua, ini keindahan kasih Tuhan Yesus. Dia mau rela dihukum bagi kita. Jadi Tuhan Yesus itu apa? Mewakili kita di hadapan Allah Bapa, dia mewakili kita. Tetapi pada saat Monica ya berdoa kepada Allah, yang kita lihat bukan cuma Monica mewakili Agustinus anaknya, tapi Agustinus waktu lihat Monica mencucurkan air mata berdoa buat dia, Agustinus lihat ada kasih Allah yang keluar lewat Monica. Monica mewakili Allah di depan Agustinus. Sama seperti waktu kita lihat Tuhan Yesus itu mewakili kita. Begitu besarnya kasih Tuhan rela disiksa di dalam kayu salib untuk mewakili kita. Yang kita lihat bukan cuma Tuhan Yesus mewakili manusia, tapi Tuhan Yesus juga menunjukkan kepada kita semua, kepada saudara dan saya,
begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sampai ia mengaruniakan anaknya tunggal untuk mati buat kita. Jadi Tuhan Yesus di depan Allah mewakili manusia, di depan manusia mewakili Allah. Nah, ini yang disebut ya, ini yang disebut sebagai seorang imam. Seorang imam itu adalah seorang yang di depan Allah mewakili manusia. Ya, jadi imam besar di dalam Perjanjian Lama setiap tahun sekali mesti ke bait Allah, ke ruang Maha Kudus untuk untuk apa? Untuk mengaku dosa di depan Allah, mewakili umat Israel mengaku dosa. Jadi imam mewakili di hadapan Allah, mewakili umat. Tapi imam di hadapan umat mewakili Allah. Jadi imam di hadapan umat Israel, dia memberkati orang Israel, kiranya Allah menyinarkan wajahnya terhadap dirimu. Nah, Yesus di hadapan manusia menunjukkan betapa besar kasih Allah kepada dunia ini. Nah, ini namanya perwakilan double. Itu menjadi imam itu artinya itu. Di hadapan Allah mewakili manusia, di hadapan manusia mewakili Allah. Nah, ini namanya menjadi imam. Ya, menjadi imam itu artinya seperti itu. Nah, ini adalah keindahan Kristus. Keindahan Kristus itu adalah dia menunjukkan kepada kita siapa Allah. Tapi dia juga menunjukkan kepada Allah siapa manusia. Ya, ya. Jadi indah itu apa? Indah itu berarti, indah itu tidak membosankan. Indah itu ada unsur yang berbeda yang jadi harmonis gitu ya. Melalui Yesus kita bisa melihat Allah dan manusia. Sama seperti Agustinus lewat ibunya. Dia bisa melihat ibunya sebagai seorang ibu yang baik. Juga dia melalui ibunya dia bisa melihat kemuliaan Allah sendiri yang mengasihi dia. Nah, ini keindahan Kristus. Yang keindahan Kristus yang kita lihat di sini adalah keindahan sebagai seorang imam besar. Jadi waktu di dalam kitab Ibrani dikatakan dia adalah cahaya dari kemuliaan Allah. Yang disebut cahaya dari kemuliaan Allah adalah apa? Cahaya dari kemuliaan Allah yang terwujud di dalam bentuk apa? Seorang imam besar yang apa? Yang di dalam kitab Ibrani disebut apa? Imam besar yang setia dan penuh belas kasih. Setia berarti apa? Dia punya komitmen terhadap Tuhan dan terhadap manusia. Penuh belas kasih. Dia mau menanggung, mengerti pengorbanan kita. Nah, ini artinya hadiah. Ya. Jadi hadiah yang diberikan Tuhan itu apa? Kalau saya simpulkan, hadiah itu adalah Allah sendiri yang begitu luar biasa. Ya, hadiah itu adalah Allah sendiri yang begitu luar biasa, dan hadiah itu ditunjukkan melalui Yesus. Lebih konkretnya melalui Yesus. Lebih konkret lagi melalui apa? Loh, aneh. Keindahan Yesus melalui penderitaan. Kenapa? Karena keindahan itu adalah keindahan kasih. Keindahan yang terpancar melalui kasih lewat pekerjaan Yesus sebagai imam besar. Nah, ini yang pertama ya. Lalu yang kedua lebih singkat. Kedua adalah bagaimana cara kita menikmati hadiah tersebut. Ya, bagaimana cara kita menikmati hadiah tersebut? Luar biasa. Cara kita menikmati hadiah tersebut adalah ketika kita terpesona dengan Kristus, ya. Ketika kita terpesona dengan keindahan Kristus. Ketika kita tergerak dengan keindahan Kristus. Ketika keindahan Kristus sebagai imam besar itu memukau kita, maka keindahan itu menular dan membuat kita menjadi terdorong untuk menjadi seperti Tuhan Yesus. Jadi menikmati hadiah itu dengan cara apa? Menikmati dengan cara kita sendiri tertular oleh keindahan Tuhan Yesus. Nah, tadi saya bilang ya, kalau di dunia ini orang lihat orang cantik tertular lalu jadi cantik, waduh itu luar biasa ya. Betul nggak ya? Kalau saudara lihat Pragawati, blas langsung berubah mukanya secantik dia gitu, wah itu ajaib gitu ya, nggak perlu operasi jadinya ya. Nah, tapi itu tidak terjadi di dunia ini, begitu. Tetapi lain dengan Tuhan. Waktu Musa naik ke Gunung Sinai untuk melihat Allah, waktu Musa melihat kemuliaan Allah, itu wajah Musa dirubah memancarkan kemuliaan Allah. Waktu kita melihat Tuhan Yesus, menikmati keindahan Tuhan Yesus, waktu kita bersandar kepada Tuhan Yesus, kita dirubah. Dirubah menjadi apa? Menjadi seindah Tuhan Yesus, menjadi seperti Tuhan Yesus. Ya. Jadi Tuhan itu senang melihat orang-orang yang mirip Dia. Tuhan itu senang kalau keindahan Dia dipancarkan. Begitu ya. Sehingga Tuhan melihat kita, loh, kamu sama seperti saya. Keindahanku terpancar di dalam dirimu. Nah, itu artinya. Ya.
Keindahan menikmati Tuhan itu berarti dirubah menjadi seperti Tuhan Yesus. Kita dibawa ke dalam kemuliaan. Nah, sama seperti yang tadi kitab Ibrani bilang. Nah, bagaimana kita dirubah menjadi seperti Tuhan Yesus? Ya, bagaimana kita dirubah menjadi seperti Tuhan Yesus? Nah, salah satu caranya kita juga menjadi imam. Kita menjadi imam. Imam-imam yang dipakai oleh Tuhan. Nah, imam itu artinya apa? Nah, jangan lupa tadi imam itu artinya perwakilan ganda, ya kan? Imam itu artinya pertama, saudara, ya, saudara di hadapan orang lain mewakili Tuhan. Saudara di hadapan orang lain mewakili Tuhan. Ya. Jadi orang lain waktu lihat saudara, mereka bisa melihat kasih Tuhan. Ya. Tuhan itu ingin bersatu dengan orang lain. Tuhan ingin bersatu dengan sebanyak orang. Nah, Tuhan ingin memanggil orang lain. Bagaimana Tuhan menunjukkan kasih terhadap orang lain? Bagaimana Tuhan ingin bersatu dengan orang lain? Lewat kita. Ya. Lewat kita. Jadi waktu kita menemani orang lain, waktu kita hidup bersama dengan orang lain, mau melayani mereka, menghibur mereka, mendoakan mereka, itu orang lain bisa melihat kehadiran Tuhan lewat kita. Waktu kita berdoa buat orang lain, berdoa buat mereka yang dianiaya, mereka yang menderita, itu orang lain melihat bahwa Tuhan Yesuslah, Roh Kuduslah yang berdoa lewat kita. Begitu. Jadi kita mewakili Tuhan di depan orang lain. Tapi jangan lupa perwakilan ganda. Satu sisinya apa? Mewakili orang lain di hadapan Tuhan. Nah, ini juga penting. Mewakili orang lain di hadapan Tuhan itu artinya apa, saudara? Artinya kita mau bersatu dengan orang lain. Kita mau merasakan kesusahan mereka. Sama seperti Tuhan Yesus yang mau bersatu dengan kita. Ya kan? Nah, Allah Bapa, Allah Tuhan, Allah Tritunggal, Allah Anak. Allah itu begitu agung, begitu besar. Untuk kita yang bukan siapa-siapa, untuk kita yang berdosa, Allah mau turun ke dunia. Mau merasakan kelemahan kita. Nah, kita ini siapa? Kalau kita menolak, ya, menolak untuk mengerti orang lain, ya, untuk menangis bersama mereka yang menangis, tertawa bersama dengan mereka yang tertawa, begitu. Ya, jadi kita mesti mewakili orang lain di hadapan Tuhan. Mewakili orang lain di hadapan Tuhan itu berarti kita menjadi satu dengan orang lain, menjadi satu dengan orang lain. Nah, bagaimana caranya kita menjadi satu dengan orang lain? Ya, bagaimana caranya kita menjadi satu dengan orang lain? Nah, yang pertama, ya, cara yang pertama kita menjadi satu dengan orang lain itu adalah kita tidak menonjolkan diri kita, tidak terlalu menunjukkan perbedaan kita, gitu ya. Kita jangan jadi orang Farisi yang bilang, "Oh, aku bukan pemungut cukai ini, aku ngerti banyak, aku berbuat baik banyak." Tidak. Ya, kalau kita hari ini bisa mengerti Alkitab lebih banyak, kalau kita hari ini bisa berbuat baik lebih banyak, itu bukan karena kelebihan kita, tapi itu karena anugerah Tuhan. Ya. Nah, anugerah Tuhan itu merupakan panggilan. Jadi anugerah itu adalah panggilan. Ingat ya ini ya, anugerah adalah panggilan. Panggilan apa? Panggilan untuk bagikan anugerah ke orang yang lain, supaya orang lain juga mengenal Tuhan. Begitu. Jadi kita berusaha ngerti orang lain, ya. Kita tidak menghakimi orang lain. Oleh karena itu kalau ada orang yang berkeluh kesah kepada kita orang Kristen, ya, jangan terlalu cepat menghakimi atau memberikan nasihat, atau jangan terlalu cepat merohanikan masalah mereka. Belajarlah menjadi seorang yang mendengarkan, mengerti. Nah, begitu. Jangan sampai orang merasa kok kita ini diawang-awang, ya. Kalau kita ini kok terlalu tinggi, ya. Nah, misalnya kita seperti Tuhan Yesus yang mau masuk ke dalam kelemahan orang, yang mau ngerti, ya, orang lain itu bagaimana. Jadi yang pertama apa? Kita belajar untuk apa? Menyamakan diri dengan orang lain. Dalam arti bukan berarti kita menurunkan standar kita, tapi kita mau mengerti orang lain. Nah, gitu. Mau menjadi pendengar yang baik, nah, pendoa yang baik. Nah, itu yang pertama. Ya, caranya yang pertama. Yang kedua caranya apa? Yang
Yang kedua adalah kita mau lebih banyak memberi. Kita mau lebih banyak memberi untuk orang yang susah, untuk orang yang dianiaya terutama. Orang-orang Kristen yang dianiaya. Kita tahu nggak di dalam banyak negara yang menganiaya orang Kristen ya. Itu apalagi di dalam COVID pandemik ini banyak orang Kristen tidak mendapatkan sembako atau tidak mendapatkan makanan yang cukup ya, sehingga mereka itu hidupnya sungguh-sungguh tidak enak begitu. Banyak yang kelaparan. Ya, banyak yang hidup tidak enak. Nah, kadang-kadang kalau kita mikir ini ya, kalau saya mikir ini ya saya ini siapa ya? Kok kenapa saya hidup lebih enak ya dari orang lain ya? Saya bukan cuma makan 3 kali sehari ya, juga ada snack lagi ya. Ada snack, ada macam-macam ya. Nah, sedangkan orang-orang saudara-saudara seiman saya lapar. Dan bukan berarti mereka bukan berarti saya lebih baik loh dari mereka. Saya siapa ya? Saya di kantor, di kamar masih ada AC. Ya. Ada orang Kristen yang rumahnya itu reot yang kepanasan tiap hari. Apakah saya lebih baik dari mereka? Tidak. Nah, kalau hidup saya lebih baik dari mereka, kalau saya bisa makan lebih enak, itu bukan karena saya itu lebih rajin, bukan karena saya lebih baik, itu karena anugerah Tuhan. Dan sekali lagi, anugerah itu panggilan. Panggilan supaya apa? Supaya kita membagikan berkat untuk orang lain. Kita turunkan sedikit ya, kebahagiaan kita untuk menaikkan banyak kebahagiaan orang lain. Kita perlu latih anak-anak kita misalnya. Ayo, ya, tahun ini kita mau belajar memberi. Ya. Nah, lewat organisasi seperti Voice of Martyrs ya, atau International Christian Concern ya, organisasi-organisasi membantu orang-orang Kristen yang di negara-negara yang teraniaya. Ya. Nah, saya dan beberapa teman tiap tahun ya, kita coba kasih anak kita lihat. Kamu mau bantu enggak? Ya. Orang-orang ini enggak sekolah. Orang-orang ini nggak punya makanan. Kamu makan, kamu sekolah. Mau nggak kamu turunkan sedikit derajat kebahagiaan kita untuk memberi lebih banyak untuk orang lain? Ya. Nah, ini mewakili Tuhan di depan mereka, mewakili mereka di depan Tuhan juga begitu. Dan bukan hanya demikian, kita juga belajar untuk berdoa buat mereka dengan lebih sungguh-sungguh. Ya. Nah, itu artinya yang kedua ya, dipanggil untuk hidup menolong orang lain, membantu orang lain. Nah, seringkali kita sebagai orang Kristen di saat kita susah, kita itu terperangkap dalam kesusahan kita sendiri. Ya, kita mengeluh, kita merasa hidup kita tidak enak. Tapi kalau cara Tuhan untuk menghibur kita ya, cara Tuhan untuk menguatkan kita adalah melihat siapa yang bisa kita bantu, melihat siapa yang bisa kita layani. Ada orang-orang yang keadaannya jauh lebih buruk dari kita. Kalau kita di dalam keadaan kekurangan, dalam keadaan menderita, kita tetap masih membantu orang lain, melayani orang lain. Waduh, ini orang melihat ada kemuliaan Tuhan. Sama seperti janda yang dipuji oleh Tuhan Yesus itu. Justru dia di dalam kekurangannya, dia memberi. Kita di dalam keadaan penderitaan, di dalam keadaan kita susah pun, kita memperhatikan orang lain. Nah, ini sesuatu yang luar biasa. Ini yang kedua ya. Yang kedua caranya gimana saudara? Kita membantu orang lain. Ya. Kita membantu orang lain, kita melihat penderitaan orang lain juga penderitaan kita. Kesusahan orang lain juga kesusahan kita. Apalagi kesusahan saudara seiman. Mereka itu orang sekeluarga kita sendiri. Ya. Nah, itu adalah yang kedua. Jadi yang pertama, yang kedua tadi sama. Kita sama orang lain itu sama. Kita menjadi satu. Kebahagiaan mereka, kebahagiaan saya. Kesusahan mereka, kesusahan saya. Jadi kalau mereka susah, saya nggak mau terlalu berbahagia. Saya akan kurangi itu untuk bisa memberi buat mereka. Nah, yang ketiga adalah apa? Yang ketiga adalah menjadi steward. Steward itu artinya apa ya? Apa ya bahasa Indonesianya steward ya? Steward itu artinya kita menjadi orang penanggung jawab, ya, penata layan, penanggung jawab dari apa? Penderitaan yang kita punya. Jadi maksudnya seperti ini. Tuhan mengizinkan kepada kita beberapa penderitaan, kesusahan. Dan penderitaan dan kesusahan kita itu tujuannya adalah supaya kita bisa nanti menguatkan orang lain. Jadi tidak ada penderitaan dan kesusahan orang Kristen itu yang sifatnya personal. Semuanya itu adalah untuk orang lain.
Sama seperti di dalam kitab Ibrani dikatakan Tuhan Yesus dicobai dalam segala hal. Dia menderita supaya apa? Supaya dia bisa menyelamatkan saudara-saudaranya. Jadi waktu kita menderita, waktu kita susah, nah, kesusahan dan penderitaan itu merupakan apa? Nah, ini luar biasa sekali. Kesusahan dan penderitaan itu justru merupakan sarana untuk apa? Untuk kita mencerminkan Tuhan dan manusia. Jadi waktu kita menderita, kita mencerminkan kasih Tuhan. Lewat apa? Lewat di dalam penderitaan itu, aku mau tetap menghibur manusia yang lain. Kita mencerminkan kasih Tuhan. Kita mengerti apa artinya menderita seperti Tuhan Yesus. Bukan cuma itu, lewat penderitaan itu kita juga mengerti manusia yang lain yang menderita. Jadi luar biasa bahwa manusia itu bersatu dengan manusia yang lain dan bersatu dengan Tuhan itu justru lewat penderitaan. Nah, ini kasih itu lebih bersinar justru di tengah-tengah hal-hal yang seperti ini. Ya. Jadi beberapa tahun lalu itu saya mesti mengalami operasi ini, batu ginjal gitu ya, batu ginjal. Waduh, itu ginjal kalau ada batu itu, waduh, sakitnya luar biasa gitu ya. Sakitnya luar biasa. Betul-betul deh, seumur-umur saya tidak pernah itu mengalami sakit seperti itu. Waduh, sampai keringat dingin. Ada orang yang bilang itu sakitnya seperti sakit ibu melahirkan anak. Tapi untuk menghormati ibu-ibu, ya enggak lah ya. Melahirkan anak tetap paling sakit ya. Lalu kedua mungkin batu ginjal. Sakit sekali. Sakit luar biasa. Ya, puji Tuhan ada apa? Ada pain reliever. Ya. Puji Tuhan waktu dioperasi itu ada apa? Anestetik ya. Jadi bisa dibius. Lalu setelah saya keluar dari rumah sakit, ya saya baca di koran. Baca di koran, itu ada satu negara namanya Venezuela. Karena krisis ekonomi yang luar biasa, rumah sakit tidak ada obat bius, tidak ada pain reliever, bahkan tisu aja kurang. Waduh, saya bisa bayangin orang yang sakit batu ginjal gimana itu. Ya, luar biasa itu. Lalu saya berdoa buat mereka. Waktu saya berdoa buat mereka, saya bukan cuma berdoa, tapi saya menghayati. Jadi waktu kita mengalami kesusahan, kita dibentuk sehingga kita tuh bisa lebih mengerti orang yang susah. Ya, tapi waktu kita lebih mengerti orang yang susah, kita jadi ngerti perasaannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau mengerti kesusahan kita. Jadi lewat apa? Lewat menghayati kesusahan kita, belajar dari kesusahan kita, kita mengerti Tuhan dan mengerti orang lain. Ada satu orang ya di dalam sejarah gereja ya, namanya Francis of Assisi. Ini orang ini luar biasa sekali, hebat nih orang, Francis of Assisi. Francis ini ada satu doa ya, doa yang luar biasa sekali. Doa yang luar biasa sekali yang mungkin banyak dari kita itu mungkin nggak berani itu, mungkin berdoa seperti dia. Dia bilang apa? Tuhan, sebelum saya mati, saya minta Tuhan memberikan di dalam hati saya, ya, di dalam hati saya kasih yang begitu besar buat Tuhan dan orang lain. Karena saya kepingin tahu kasih Tuhan itu begitu ajaib. Tuhan dengan kasih yang luar biasa, Tuhan mau menderita untuk orang lain. Kasih saya kasih yang sama, biar saya cicipi itu, sehingga saya pun rela ya. Di dalam penderitaan saya itu saya mau membangun orang lain. Nah ini, waktu Francis berdoa seperti ini, itu ada kemuliaan Tuhan yang bersinar. Dia seperti Kristus. Dia menjadi seorang imam. Di depan manusia mewakili Bapa, mewakili Allah. Di depan Allah dia mewakili manusia. Ya. Nah, ini yang dipanggil dari kita. Nah, jadi Alkitab berkata, dulu Allah berfirman melalui nabi-nabi, melalui banyak cara. Di akhir zaman ini dia berfirman melalui anaknya. Dan bukan lewat anaknya yang mana lagi? Ya kita ini, anak-anak yang kecil ini. Anak-anak Tuhan ini kita menjadi Kristus-Kristus kecil. Nah, yang terakhir, bagian yang terakhir itu saya gunakan sebagai PR buat saudara. Bagaimana saya telah menikmati hadiah tersebut, saya membagikan buat orang lain. Saya membagikan buat orang lain. Ya. Coba saudara pikirkan ya, secara praktis 3 hal tadi yang saya sebutkan. Ya. Secara praktis, pertama, mungkin belajar mendengar orang lain, mendengar keluh kesah orang lain, menghibur orang.
Yang kedua, memberi dan berdoa. Ya. Saudara bisa download itu di internet ya. VOM, Voice of Martyrs, atau Open Doors ya. Organisasi yang melayani orang-orang Kristen yang teraniaya. Berdoa buat mereka, berdoa siapa yang memberi. Dan yang ketiga, apa yang kau alami sekarang yang tidak ideal, penderitaanmu, kesusahanmu, itu adalah sarana di mana engkau bisa mewakili Tuhan di depan orang lain dan mewakili orang lain di depan Tuhan. Sehingga engkau bisa disatukan dengan mereka yang mengalami kesusahan. Nah, itu caranya. Nah, itu PR-nya ya. Nah, lewat itu kita bisa melihat kemuliaan Kristus bersinar lewat kita. Ya, lewat kita. Kita tertular oleh keindahan dari Tuhan Yesus sendiri. Oke, sampai di situ terlebih dahulu. Mari kita berdoa.